Shalom Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun berada pada pagi hari ini. Mari sebelum kita melakukan segala aktivitas kita pada pagi hari ini, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menyerahkan seluruh hidup kita pada hari ini. Kita mau mengucap syukur atas kasih dan kesetiaannya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Bapa penolong kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini, di mana kami boleh bangun dengan tidak kekurangan suatu apapun. Kami boleh datang dengan hati yang penuh syukur dan bersuka cita. Biarlah Tuhan pada pagi hari ini, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami mau memuji, memuliakan dan menyembah Engkau. Biarlah pujian ini dan penyembahan kami Tuhan boleh berkenan dan layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang sungguh setia. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya apapun yang terjadi dalam hidup kami, hari-hari yang boleh kami lewati, kami ada bersama-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang selalu menolong kami, walaupun kami dalam kesesakan, walaupun kami Tuhan merasakan duka cita, merasakan kegelisahan, tetapi kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya. Saat ku dalam kesesakan, amin, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, Engkau ada bagiku ya Tuhan. Masih ada Tuhan bagiku. Terima kasih Tuhan. Saat semua jalan kami tertutup, Engkau yang sanggup menolong kami ya Bapa. Saat ada yang sanggup menolong, saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia, Engkau Allah yang sungguh setia. Terima kasih Tuhan, katakan saat ku dalam kesesakan, amin. Kami hanya mau berharap kepadamu saja ya Bapa. Tidak ada Tuhan selain Engkau di dalam hidup kami. Engkau ada bagi kami ya Tuhan. Masih ada Tuhan bagiku. Haleluya. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Katakan penolongku, penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia.
Kami hanya perlu Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Bapa untuk kasih setiamu. Kami ada sampai dengan hari ini Tuhan karena kasih setiamu. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Mari nyanyikan lagu ini lebih sungguh lagi. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Amin. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapakku. Selalu. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Kau Bapakku yang setia, penolongku, penolong. Benar Tuhan, tidak pernah Engkau tinggalkan kami sedetik pun. Engkau Allah yang selalu menghibur kami di dalam kami kesesakan Tuhan. Dikala kami Tuhan merasakan kesusahan, Engkau selalu ada Tuhan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapakku. Selalu menyertai hidupku, Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Terima kasih untuk Roh Kudus yang selalu menjadi penghibur dan penolong hidup kami. Datanglah Roh Kudus saat ini, melingkupi setiap hati kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Mari Bapak Ibu, bawa hatimu kepadanya. Nyatakan isi hatimu kepadanya pada pagi hari ini. Haleluya. Holy Spirit, God, come and fill this place. For our Lord
rindu Kau selalu dalam hidupku. Datanglah Roh Kudus, penuhi setiap hati kami, menerangi setiap pikiran dan hati kami ya Tuhan. Menjelikan kami, menjamah kami ya Bapa. Jamahlah, ku rindu hadirat-Mu. Sembah Dia, sembah Dia. Amin. Kudus, kuduslah Tuhan, kan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Dekatkan hatimu kepada-Nya. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Kami merindukan-Mu ya Roh Kudus. Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, rumah hatiku, jelikanku, jamahlah ku. Kami rindu hadirat-Mu ya Tuhan. Hadirat-Mu ku sembah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, kan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, kan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Dengan lembut katakan, kudus, kudus, kuduslah Tuhan, kan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, ku sembah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, kan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali di pagi hari kita bisa bertemu dan merenungkan bersama-sama hikmat yang dari Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk pagi ini. Setiap kali kami merenungkan,
kami selalu berbahagia sebab kami tidak sendirian. Kami selalu ditemani Tuhan, Roh Kudus. Biarlah kami melalui hidup kami ini, yang hanya satu kali ini kami boleh belajar terus, sehingga hidup kami berkenan bagi Tuhan. Berbicaralah di pagi hari ini, agar kami semakin mengerti. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup ini, apapun keadaan kita, hidup ini sangat berharga di mata Tuhan. Di Mazmur 139, ayat 13-14, demikian firman Tuhan, sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu, oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara membaca kitab Mazmur ini, tolong dihayati, direnungkan baik-baik. Kita itu kejadiannya dahsyat, ajaib, mujizat, dari tidak ada menjadi ada. Ya, dari yang ada berkembang terus. Harusnya jiwa kita juga berkembang terus. Meskipun akhirnya karena dosa tubuh kita menurun lagi. Ya, tapi jiwa kita tidak perlu menurun. Kita harus naik terus. Semakin rohani, semakin mengerti kehendak Tuhan. Ya. Nah, ayat ini menegaskan bahwa hidup kita itu bukan kebetulan, tapi dibentuk oleh Tuhan. Nah, ini yang luar biasa. Tuhan menciptakan kita dengan tangannya sendiri, saudara. Menenun kita dengan kasih-Nya dan menetapkan tujuan bagi kita. Makanya kita kalau tidak mengerti bagaimana harus hidup, kembali ke Tuhan, mendekat ke Tuhan, ya. Sebab tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan mengetahui harus bagaimana hidup ini. Hanya Tuhanlah yang bisa menuntun kita, yang memberikan jalan yang lurus kepada kita. Ya, seperti misalnya seorang pelukis, yang menghabiskan waktu lama untuk membuat sebuah mahakarya seni. Setiap goresan dari pelukis ini memiliki makna dan tujuan. Meskipun goresannya kecil, tapi ada tujuannya dalam bingkai besar itu. Ya, jika seorang seniman manusia saja begitu menghargai karyanya, apalagi Tuhan yang menciptakan kita, jauh lebih agung, saudara. Ya. Kita itu ya, saudara ya, harus sadar benar. Kita diciptakan itu punya tujuan yang mulia. Jika tidak, untuk apa hidup ini? Tujuannya sangat mulia, saudara. Di Efesus 2 ayat 10, di situ dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuh. Jelas kan sebenarnya kehendak Tuhan itu? Sangat jelas. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maksudnya apa? Maksudnya mengenakan cara hidupnya Tuhan Yesus. Cara berpikirnya, cara berperasaannya, sikap hatinya, tanggung jawabnya, kasihnya, semuanya. Sebab Tuhan Yesus adalah teladan yang abadi untuk kita semua, selamanya. Bahkan sampai di surga nanti. Ya. Jadi Tuhan tidak menciptakan kita tanpa tujuan yang jelas. Setiap kita punya panggilan, saudara, untuk membawa terangnya ke dalam dunia ini. Setiap kita, bukan hanya pendeta, saudara. Saudara semuanya dipanggil Tuhan untuk menjadi terang
Ya. Jadi kalau hari ini ada yang merasa hidupku kok begini-begini saja, kok tidak ada yang ditunggu lagi, kehilangan motivasi, pagi ini kita diingatkan bahwa Tuhan tidak membentuk kita kebetulan atau asal-asalan. Tetapi Tuhan begitu menenun kita dengan kasih-Nya, saudara. Jadi saudara berharga di mata Tuhan. Kita semua berharga di mata Tuhan. Yang membedakan kan cuma apa yang terlihat saja. Pakaiannya beda, kulitnya beda, model rambutnya beda, gendernya beda, ya kan? Ekonominya beda. Itu semua hanya apa yang kelihatan, saudara. Tapi kita semua berharga di mata Tuhan. Jangan kita tidak menghargai hidup kita. Kalau seseorang menghargai hidupnya, pasti ia berhati-hati, berjaga-jaga. Kan berharga, pasti dijaga. Jadi kalau orang hidup sembarangan, tidak berjaga-jaga, sembrono, bahkan sengaja hidup dalam dosa, artinya ia tidak menghargai dirinya sendiri. Makanya Tuhan menghendaki agar kita sadar dan bertobat. Karena kita sangat berharga. Jangan menceburkan diri kita ke dalam sampah istilahnya. Sampah itu dosa, karakter yang buruk, negative thinking, ya. Mulut dipakai sembarangan, jangan saudara. Ya. Hidup ini cuma satu kali. Kalau kita seperti itu, terus apa gunanya? Apa sih gunanya? Kalau tidak nurut sama firman Tuhan itu? Sudah, makanya firman Tuhan berkata, kita itu sangat berharga di mata Tuhan. Ya. Jangan sampai kita sendiri tidak menghargainya. Tuhan itu mengenal dan memelihara kita loh, sejak dalam kandungan. Di Yeremia 1 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Ya. Jadi Tuhan mengenal kita jauh sebelum kita lahir. Jadi kita lahir itu ada maksud, ada makna, ada tujuannya. Semuanya tidak lepas dari kontrolnya Tuhan. Ya, ilustrasinya begini, saudara. Seorang ibu yang sedang mengandung itu sangat memperhatikan janinnya, pasti. Makannya dijaga, istirahat. Ibu yang sedang hamil menjaga kesehatannya melebihi dari jika tidak hamil, karena lebih berhati-hati dia mengasihi janinnya. Nah, dia makan makanan sehat. Dia tidak mau memikirkan hal-hal yang negatif, yang memikirkan masa depan anaknya. Ya. Jadi jika seorang ibu yang di dunia ini sudah begitu, bagaimana dengan Tuhan kita? Ya. Saudara, jangan ada di antara kita yang merasa tidak berharga. Itu intimidasi iblis itu, saudara. Apapun dosa yang saudara pernah lakukan dulu, jangan terintimidasi. Kita tetap berharga di mata Tuhan. Asal kita bertobat, ya jangan sampai agamawi, ya rajin ke gereja tapi tidak bertobat sebenarnya. Banyak sekali hal-hal seperti itu, ya. Jadi kalau Tuhan sangat mengasihi kita, menganggap kita sangat berharga, bagaimana kita respon nih dengan benar? Kalau diri kita berharga, ya kita harus menghargai juga. Sebagai ciptaan Tuhan, sebagai anak Bapa di surga, sehingga harus berkelakuan sebagai anak Bapa. Jangan malu-maluin Bapa kita di surga, saudara. Ya. Jadi kita gunakan hidup ini untuk tujuan ilahi. Dunia ini hanya sementara, ya. Jadi kita harus jaga tubuh, jiwa dan roh kita, karena kita berharga. Kiranya ini bisa membuka wawasan, juga
pikiran perasaan kita berubah oleh kebenaran firman di pagi hari ini. Saudara berharga di mata Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, terima kasih kalau kami begitu dikasihi oleh Tuhan. Engkau menenun kami dengan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah di pagi hari ini kami semua sepakat berdoa agar banyak teman-teman kami, saudara kami, semuanya yang belum mengerti, dicerahkan pikirannya, dibebaskan dari ikatan dosa, dan mereka mengerti betapa berharganya hidup ini, sehingga tidak menggunakan seluruh hidup kita ini untuk hal yang sia-sia. Terima kasih Tuhan untuk gerejamu ini, Kau pakai terus untuk memberkati banyak jiwa. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.